Halo, tes. Sorry ya, ada gangguan internet sih di tempat saya, tapi kita coba aja. Semoga lancar. Oke, kita mulai ya, teman hari ini. Pagi teman-teman, kita masuk ke pertemuan 2. Nah, di sini kita bahas tentang intelligent agent. Oke, ini ada beberapa poin sebenarnya di pertemuan hari ini. Ada tentang subcomputing, ada pengenalan tentang agen dan lingkungan, ada rasionalitas tentang apa itu peace, gitu ya. Performa tentang segala macam, lalu ada jenis-jenis lingkungan, dan terakhir jenis-jenis agen. Oke, nah pertama ini soft computing. Oke, nah jadi soft computing di sini ada beberapa pengertian. Nah, di sini saya ambil satu aja. Jadi soft computing ini merupakan suatu model pendekatan untuk melakukan komputasi gitu ya, dengan meniru si manusia gitu ya, yang memiliki kemampuan untuk menalar atau belajar dari suatu lingkungan gitu yang utuh gitu, atau penuh. Yang penuh gitu ya, bisa eh, sorry, menurut Sijang ini yang menurut ketidakpastian gitu, ketidaktepatan. Tapi balik lagi sebenarnya dalam pembuatannya nanti kita bisa tentuin nih lingkungan yang mau kita buat itu udah bisa kita pastikan gitu ya, atau sebenarnya lingkungannya itu nggak kita pastikan. Tapi di sini soft computing yang situs Sijang ini untuk lingkungan yang ketidakpastian. Oke, nah soft computing ini mulai dikenal pada tahun 1992. Oke, oleh si Lutfi aja di sini ya. Oke, nah komponen untuk soft computing di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada fuzzy system, ada JST atau jaringan saraf tiruan, lalu yang terakhir itu ada algoritma evolusioner gitu, sampai algoritma genetik. Oke, nah ini masuk ke agenda lingkungannya. Nah untuk ngebuat si ini nih, si soft computing ini nggak lepas dari 2 hal ini, si agen dan lingkungan. Nah agen di sini adalah sesuatu gitu ya, yang bisa mengesan atau perceiving, menerima gitu ya terhadap sebuah lingkungan atau environment yang melalui sensor, yang nantinya setelah dia terima gitu ya perceiving dari si environmentnya seperti apa, nah kita harapkan dia itu bisa bertindak action terhadap lingkungan tersebut gitu, melalui satu media yang namanya aktuator tersebut. Contoh di sini kayak manusia nih, kalau kita sebut gitu manusia itu sebagai agen gitu ya, nah kita kan bisa mendapatkan sensor itu atau input gitu ya, tentang keadaan di sekitar kita, entah melalui mata, melalui telinga atau organ tubuh lainnya gitu ya, kita melalui kulit atau sentuhan kita bisa mengetahui itu bahwa di sekitar kita itu ada apa gitu, atau permukaannya itu kasar atau halus gitu kan, kita harus sentuh itu. Terus kita mendengar apakah tempat ini berisik atau tidak. Nah, lalu aktuator kita ya ini tangan, kaki, dan mulut itu, ketika kita melihat itu di depan kita misalnya ada pisang, ya udah berarti aktuator kita tangan gitu untuk mengambilnya atau apa. Oke, nah sedangkan kalau robot biasanya tuh sensornya tuh berupa kamera, entah mau dalam bentuk infrared atau bentuk ini. Lalu aktuatornya itu berbagai macam motor. Oke. Nah ini contohnya ya, soal gimana sebuah agen atau sebuah robot gitu ya, dia melakukan apa tadi, melakukan perceiving tadi ya, entah menggunakan sensor, contoh di sini entah melakukan apapun menggunakan mata di ibaratnya,
pakai mata gitu, dia perceiving, lihat environment-nya ada seperti apa, lalu setelah itu si agen dia bisa kita harapkan gitu ya, lakukan actionnya itu apa. Setelah actionnya mengambil gitu kan, berarti dia pakai akselerasi tangan gitu, atau mungkin jaraknya jauh, berarti akselerator kaki dibutuhkan. Oke, nah jadi si fungsi si agen ini adalah dia memetakan gitu ya, sejarah dari persepsi tadi ke dalam suatu bentuk tindakan. Jadi si agen ini kita harapkan dia bisa nih dari environment yang dia tangkap, dia petakan gitu ya ke seluruh persepsi yang dia punya, dan hasilnya dia bisa ngambil kesimpulan juga bahwa tindakan yang paling tepat dari kondisi environment yang dia tangkap adalah apa. Oke, nah, ini contoh alat ya, contoh alat misalnya kayak si vacuum cleaner gitu ya. Perceivingnya kita ngeliat gitu ya, suatu kondisi gitu, lokasi A atau lokasi B gitu ya. Ketika dia misalnya, oh ini contoh masih soal actionnya itu dia bisa pindah nih, bisa bergerak ke kiri, ke kanan, menghisap atau tidak melakukan apa-apa gitu, no operation. Mungkin, nah ini secara nggak langsung gitu ya. Nanti si vacuum cleaner ini di dalam itu dia udah punya nih, eh, apa namanya, table table ya table data lah ibaratnya, atau table ini merupakan tindakan apa gitu yang harus dilakukan ketika dia dapat persepsi apa aja gitu, apa aja kemungkinan persepsi yang terjadi gitu. Contohnya ada kemungkinan A kondisinya clean gitu, tindakannya apa? Oh dia berpindah ke kanan. Kondisinya kalau A, kalau B clean dia kemana? Oh, dia ke kiri gitu kan. Kalau B dirty dia bisa segala macam. Oke. Nah ini ya. Nah ini tadi kalau saya bilang lingkungannya ini udah bisa kita pastiin gitu ya. Ketika lingkungannya itu cuma ada A atau B. Gitu. Nah ini untuk agen rasional nih. Untuk agen rasional ini, oke, nah di sini dijelasin nih bahwa sebuah agen tadi haruslah mengarah kepada eh, melakukan hal yang anggap benar gitu, kayak berdasarkan apa yang dia pahami atau tindakan yang bisa dilakukannya. Tindakan yang benar ini kita anggap gitu ya, tindakan si agen ini yang paling benar ini adalah tindakan yang tingkat kesuksesannya itu paling tinggi gitu, walaupun nanti kita temukan ada kondisi yang apa ya, yang 100% atau yang pastinya itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi dia cuma bisa mengira-ngira atau mengestimasikan gitu ya, mana tindakan yang paling tinggi gitu berdasarkan ini. Oke, nah sini berarti dia butuh suatu pengukuran performance tadi ya, atau sebuah kriteria. Oke, nah contohnya di sini tadi ke vacuum cleaner tadi gitu ya, untuk kondisi eh, ang- apa untuk kondisi si lingkungan A tadi, apakah bisa dianggap bersih itu kalau seperti apa? Oke, performa, oke. Oh, di sini nggak cuma lingkungan debunya ya, ada lingkungan debu, ada jumlah waktu yang dibutuhkan gitu untuk membersihkan itu berapa lama, juga listrik yang dikonsumsi, ataupun juga jumlah kebisingan yang dihasilkan. Oke, untuk setiap deretan dari persepsi yang mungkin gitu ya, si yang mungkin apa jadi atau mungkin dilakukan ya. Jadi si agen nasional ini kita harapkan itu bisa memilih satu tindakan yang paling maksimal gitu dari ukuran performanya. Oke. Oke, nah rasional di sini berbeda sama omniscience ya. Kalau omniscience itu kita udah tahu gitu ya, semua kemungkinan yang terjadi gitu ya. Nah, tapi kalau agen rasional ini kita sendiri belum tahu nih tim environment-nya tuh bakal seluas apa gitu ya, bakal seperti apa gitu. Kita udah bisa gambaran. Misalnya kita mau taruh penyedot debunya di gurun deh. Nah, kita udah bisa udah bisa bayangin sedikit gitu ya, di gurun pasir itu banyak pasir itu kan kering tandus segala macam, tapi kita nggak bisa tahu segala hal gitu bahwa akan ada hal-hal nggak terduga apa gitu ya ketika dilakukan di padang gurun atau di gurun pasir. Oke, tindakan yang dapat mengumpulkan informasi. Nah, di sini si agen bisa melakukan tindakan atau memodifikasi persepsinya ya. Jadi kayak mana ya?
kayak tadi nih tindakan software persepsi yang dia punya ini nah, ketika ada kondisi baru gitu, misalnya kondisi C gitu ya, bisa nggak nih si ini menambah nih si sekuen persepsi dia ketika muncul tindakan C, apakah akan berubah segala macam gitu. Oke, berguna yang nantinya ya kita bisa apa dapat informasi baru lagi gitu. Otomatis data yang sebelumnya cuma A dan B akan cukup berubah signifikan gitu ketika ada penambahan satu buah enzim baru. Nah, ketika dia bisa melakukan secara otomatis gitu atau otonom, nah berarti kita anggap bahwa si agen ini dia bisa belajar dengan kemampuan sendiri gitu, atau beradaptasi. Oke, nah ini P-analysis. P-analysis ini biasa kita gunakan untuk untuk membuat suatu agen gitu ya, untuk menentukan langkah awal ketika kita mau membuat sebuah agen. Oke, habis ini merupakan singkatan dari P-nya itu performance measure, ke I-nya itu environment, E-nya itu actuator, terakhir S-nya itu sensor. Jadi empat ini adalah yang harus kita tentu. Nah, empat tahap gitu ya, satu persatu gitu untuk membuat satu agen. Pertama itu performance measure, kita harus tahu dulu kita mau nentuin pengukuran apa nih. Kayak tadi nyedot debu gitu yang kita mau ukur itu sebenarnya apa. Tingkat dia menentukan gitu kan, kotor atau tidaknya, tingkat seberapa bersih debu yang dibersihkannya, atau tingkat seberapa besar itu ya daya yang dia pakai itu segala macam. Oke, contoh di sini adalah self driving car. Oke, jadi kalau kita mobil Tesla gitu ya, gimana cara buatnya gitu, kita mau ngebayangin gitu ya. Pertama ya dulu gitu, performance measure si mobil ini tujuannya apa dulu nih. Pertama misalnya kita pengen mobilnya tuh aman, banyak ya, tergantung apa yang mau kita butuhin, misalnya mau cepat, mau legal gitu, perjalanannya fun gitu ya, nggak merasa segala macam gitu kan, terus profit segala macam, environmentnya tuh bakal ada apa nih yang akan dilalui si mobil ini ya kan. Jadi bakal ada di jalan raya, saya kita lihat lagi ada traffic gitu ya, macetan, lampu merah segala macam, entah antara ada orang nyebrang segala macam, itu udah kita bayangin aktuatornya gitu kan yang kita nanti bakal ada gitu ya. Nah, itu ada kemudi, ada gas, ada rem segala macam. Nah, kita tambahin lagi nih untuk menentukan si ini dia bisa apa lagi nih? Apa? Ketika udah kita tahu si apa tujuannya gitu. Oke, anggaplah satu poin gitu. Kita mau si mobilnya tuh aman. Ketika mau aman, kita lihat environment apa nih yang menyebabkan si mobil ini nggak aman. Misalnya adanya kemacetan gitu ya, ada mobil lain berhenti segala macam, adanya pejalan kaki segala. Nah, kita tahu berarti supaya aman dan kita tahu di environment itu ada pejalan kaki, ada kemacetan, kita butuh apa nih? Ya kan ketika ada pejalan kaki ada butuh apa supaya mobil ini bisa menghindari itu. Oh, berarti kita harus tahu gitu ya. Si apa? Si orang ini kita harus bisa melihat gitu. Berarti kita butuh ada sensor kamera gitu, untuk mengetahui apakah di depannya itu ada orang atau enggak. Terus kita tahu lagi, oh kita perlu berhenti nih. Kalau ternyata tuh orang tiba-tiba nyebrang segala macam, oh kita butuh adanya rem nih segala macam. Nah, itu apalagi nih, misalnya kita butuh peringatan, oh jadi kita bisa tambahkan. Jadi dari performance assurance kita bisa estimasi environment apa yang bakal terjadi. Dari environment itu kita bisa estimasi juga aktuator apa yang kita butuhkan gitu ya, berdasarkan si environment tersebut. Nah, dari aktuator itu kita bisa simpulin lagi sensor apa yang dibutuhkan untuk uh, untuk menentukan aktuator, untuk menangkap gitu ya, apa yang akan terjadi. Hmm. Ini sama, cuma ini untuk sistem pendiagnosa medis gitu ya. Jadi yang mau diukur itu adalah kesehatan pasien gitu, misalnya biaya segala macam. Lalu environmentnya otomatis adalah si pasien gitu ya, ataupun di rumah sakit ada apa aja, staff segala macam. Nah, aktuatornya di sini tuh dia apa? Kita kasih screen display aja gitu buat pertanyaan, tes, diagnosa segala macam gitu ya. Di sensornya ya dia input gitu ya. Dia input gejalanya apa ataupun nanti kita bisa dapetin gitu. Ada basis data ketika dia input gejala apa itu bakal memungkinkan penyakit apa yang terjadi.
Oke, ini sama ini mah, cuma untuk robot pengetik suku cadang. Ini apa untuk bahasa Inggris, untuk tutorial bahasa Inggris. Ini kita skip aja. Nah ini tadi saya bilang jenis-jenis lingkungan. Jenis lingkungan ini sebenarnya kita yang kita yang nentuin sendiri sih sebenarnya di awal ketika kita mau ngetes gitu ya, lingkungannya itu seperti apa. Kita bisa kita bisa nentuin ataupun kita bisa observasi dulu gitu ya. Apakah lingkungannya ini fully observable? Oke, sedangkan perbandingannya itu parsial ya. Parsial. Jadi ketika kondisinya itu udah kita observasi secara utuh gitu ya. Jadi kita udah apa, udah tahu gitu semua hal yang akan jadi ya. Contoh tadi si mobil self driving otomatis kita udah bisa pastiin gitu bahwa yang akan dilalui si mobil ini udah pasti di jalan raya gitu ya, udah ada lampu merah, udah ada orang, udah segala macam gitu. Kayak beda kalau partialnya mungkin dia mau ternyata misalnya ada sapi gitu atau ada apa, nah itu kan hal yang nggak terduga gitu. Kalau nggak bisa kita ituin berarti kita masukin ke lingkungannya partial observable. Oke, nah deterministik sama stochastic ini oke karena lingkungan ditentukan. Oke. Oh ini ya, deterministik ini berarti kita udah apa determinasi ini kita jelaskan gitu. Kita udah jelasin nih lingkungannya tuh ada A, ada B, ada C, ada D. Udah nggak boleh ada yang lain gitu selain A, B, C, dan D ini gitu. Nggak boleh ada penambahan lingkungan yang lain. Kalau misalkan soal stokastik kebalikannya determinik kita nggak tahu gitu di lingkungan itu ada apa aja gitu. Kalau episodik dan ini ya sekuensial ya. Kalau episodik ini udah kita buat secara berurut. Jadi misalnya tadi ketika mobil berjalan gitu ya, masukkan gigi, ketika dimasukkan gigi, jalan, itu kan ada orang, injak rem, segala macam, nah itu secara episodik kita, sorry, gak usah pakai rem nih, misalnya, iya mobil berjalan aja deh, jalan nyalakan mesin, lalu dia masukkan gigi, lalu injak gas, gitu kan, setelah injak gas, lepas kopling lah ibaratnya, itu udah pasti prosesnya tuh berurutan gitu ya. Nah, sekuensial itu tindakannya baik lagi dibagi ke dalam beberapa gitu ya untuk melakukan proses rem, nah, proses rem itu proses ini. Jadi bisa aja gitu ketika lagi berjalan kayak tadi bisa tiba-tiba ngerem, bisa tiba-tiba berjalan gitu ya. Oke, ini oke. Ada 5, 6, oke. Ada 6. Nah, empat ini statik sama dinamik. Statik ini berarti lingkungannya itu nggak akan berubah ya. Jadi kita udah pastiin saya penyedot tubuh ini untuk ruangan kamar gitu ya. Jadi udah pasti gitu lingkungannya itu lingkungan di kamar. Misalkan kalau dinamik bisa bisa berubah, itu bisa kita pindah bertambah gitu ya. Itu semi dinamik lah ibaratnya. Oke. Nah, discrete sama continuous ini sama persepsinya ini. Kalau discrete itu udah terputus gitu ya. Discrete. Kalau continuous dia terus menerus ter apa terdefinisi hal-hal yang baru gitu terus menerus. Kalau discrete itu udah buat kita udah jelasin gitu ya pada jenis air tuh udah ada botol sama gelas sudah putus gitu nggak boleh ada. Tapi kalau continuous jenis airnya itu akan terus berkembang gitu. Ntar ada botol, ntar ada gelas, ntar ada bentuk mangkok, ntar ada bentuk apa. Kayak emisi agen atau multi agen. Ini ya, bahwa si operasinya itu butuhin cuma satu, atau diri dia sendiri, ataupun dia ada beberapa. Oke, nah ini contoh apa ya? Contoh agen yang sebenarnya sekarang ini udah cukup banyak gitu ya. Contohnya kayak crossword puzzle, chess with a clock, kita main poker, main backgammon, atau taxi driving gitu ya, medical diagnosis segala macam. Ini termasuk gitu ya, observable-nya seperti apa gitu, terdetermine atau tidak gitu ya, secara episodik atau sekuensial. Oke, lalu dia sifatnya ada statik atau semi discrete segala macam.
Contohnya kayak catur gitu ya. Catur sifat observable itu udah full gitu ya. Karena permainannya itu udah nggak akan bertambah gitu ya. Sisanya itu 8 kali 8, ada pion-pionnya pun udah kita observable full gitu. Nggak mungkin tiba-tiba nanti pionnya tuh jadi 10 kali 10 gitu, 12 kali 12. Sifat determinnya udah strategi gitu ya. Karena setiap langkah nggak akan apa nggak selalu apa terdetermin gitu ya. Jadi selalu bisa berubah-berubah secara episodik atau sekuensial ya, karena nggak episodik, nggak berurutan, nggak mungkin langkah awal pion, langkah kedua harus kuda, langkah ketiga harus benteng segala macam, tapi sifatnya bisa sekuensial, statik atau dia sifatnya semi, karena ini papannya udah jelas, ukurannya jelas, tapi pola permainannya pun nggak bisa, sifatnya ini diskret, karena dia nggak akan ketika kita udah buat gitu ya, itu udah pasti selesai gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba bertambah terus. Oke, nah agennya itu tipenya multi. Oke, nah, jadi penting buat kalian untuk nentuin gitu ya. Ketika kalian mau membuat agen, kalian harus eh, memastikan gitu ya bahwa si agennya ini nanti akan kita taruh di environment yang observable atau enggak, gitu kan, jenisnya terdetermine atau tidak gitu kan, episodik atau sekuensial, atau sifatnya statik atau dinamik. Lalu pengembangannya pun juga dia ketika udah selesai nanti itu discrete atau nanti akan terus secara kontinu. Oke, ini struktur agen. Jadi agen di sini, oke, di sini perilaku agen. Perilaku agen di sini merupakan tindakan yang dilakukan gitu ya oleh sembarang sekuens persepsi. Nah, tugas si AI ini adalah dia ngerancang supaya si agen tersebut ya mengimplementasikan fungsi agen tadi, memetakan gitu ya persepsi tadi ke dalam suatu bentuk tindakan. Oke, nah jadi bisa kita anggap tadi ya sesuai dengan si sensor dan aktuator ya, bahwa si agen itu merupakan arsitektur program yang kita buat. Oke, contohnya gitu ya, kita pengen bikin method function walking deh. Ketika walking kita harus bikin tuh berarti ada aktuatornya itu, ada kaki robotnya segala, entah dalam bentuk roda, entah dalam bentuk apapun. Oke, nah ini program-program agent sebenarnya ada 4 jenis dasar. Oke. Ketika nanti udah lebih kompleks itu lebih baik ya. Tapi ini secara ininya ada 4. Ada simple reflex agent, ada model based reflex agent, ada goal based agent, ada yang terakhir utility based agent. Oke, ini waduh. Ini lewat ini ya. Ini cuma function sederhana. Oke. Si table driven agent ini wah harus jelasin juga ya. Oke, kita lihat lagi deh. Oke, ini ya. Jadi si function table driven agent ini kita kirimin ya perceivingnya apa gitu ya. Nah kita harapkan returnnya itu sebuah action. Nah, perceivingnya misalnya tadi apa ya? Ini contoh permainan mobil deh, ibaratnya mobil tadi self driving agent tadi gitu. Perceivingnya misalnya di depan ada orang, ketika didapat gitu ya. Ini dia buatin gitu ya. Sebuah parameter itu ada 3, 4, ya ada banyak lah, ada perceiving, ada sequence, initial, segala macam gitu ya. Setiap variabel itu dia cuma mencari gitu ya, look up gitu sesuai perceiving yang dikirim tadi. Misalnya tadi ada orang nyebrang, jadi cari nih ke dalam si table perceiving, ke dalam si table driver agent ini, ketika ada orang menyeberang, actionnya itu apa gitu ya, dicari gitu ke dalam actionnya. Ketika dia dapat ada nih, ada orang menyeberang gitu ya, ya udah dia tampil, dia balikin gitu actionnya itu apa. Nah, kurangannya ya tadi table itu bakal sangat besar gitu ya, karena semua tindakan, semua hal yang itu bakal jadi satu gitu ya. Jadi misalkan si P ini merupakan himpunan perceiving yang mungkin akan terjadi gitu ya. Jadi ini akan diestimasin semua gitu. Jadi kalau datanya di kendaraan depan tadi gitu ya, kita masukin tuh ada berapa? 10 juta.
dia bisa lah gitu, disebut gitu ya gitu, depan kita kan nggak tahu itu. Jika ada orang nyebrang, kita tangkapin gitu. Orang nyebrang bukan, atau itu rumput, atau itu apa, untuk mendefinisikan gitu ya, itu adalah orang itu seperti apa gitu. Apakah kakinya dua, apakah matanya dua, apakah tingginya apa hampir 2 meter, apakah segala macam gitu. Shaping yang harus diterima untuk menentukan bahwa itu orang atau tidak segala macam, ya mungkin ada banyak acuan. Oke, jadi bakal bikin waktu lama untuk ngebuat tadi itu acuan si table tersebut, dan sifatnya itu nggak otonom karena kita yang buat dulu di awal gitu ya. Bahwa kemungkinan apa aja yang terjadi gitu. Orang nyebrang, ada lampu merah, ada nenek-nenek nyebrang, ada bola ngeglinding. Ya, jadi prosesnya ini akan lama gitu. Ketika kita mau membuat apa, semuanya gitu. Jadi ketika ada hal yang nggak kita masukin, ya kita nggak bisa dimulai gitu ibarat. Karena kita masih belum bisa memastikan. Oke, ini simple reflect agent. Simple reflect agent ini. Oke, recognition. Oke. Nah, ini sebenarnya kelas kayak emang if else sih. Ya, tapi nanti sebenarnya nggak if else. Oke, tapi ini anggap secara ini ya. Jadi ketika dia rangkap gitu ya, si environment-nya, si sensornya rangkap. Oke, berarti setelah sensor menangkap, dia akan mendefinisikan gitu ya, what the world is like now gitu, apa kondisi yang terjadi saat ini. Lalu setelah itu dia masuk gitu ya, action apa yang harus dilakukan, lalu dia cek gitu ya ke si table ini, condition and rules-nya seperti apa. Nah, setelah ditemukan gitu ya, berarti dia akan melakukan gitu ya, aktuatornya dia akan lakukan. Oke, nah sedangkan kalau si model reflect based agent, nah, hampir mirip gitu, cuma bedanya ketika dia kondisi si word to word is like now ini, ya kan, ketika dia tangkap oleh si sensor, nah dia akan masuk ke sebuah state gitu ya. Apakah ini suatu environment yang baru ya. Kalau ini environment yang baru, actionnya itu ngapain gitu ya. Setelah itu baru dia, ini masih baru dia simpan dulu ya, karena dia belum bisa menentukan gitu ya. Kalau ini kondisi yang baru toward the Apple, dia masih bingung gitu ibaratnya menentukan tindakan action apa yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau ada, ya balik lagi condition dan action terus yang ada, ya udah dia tinggal action aja melakukan. Oke. Nah, saya kalau SQL based agent ini, ketika sama ya, dia ketika dia melakukan itu, ketika keywords itu mau, ya kan, ketika dia dapat, oke, dia akan masuk ke state, lalu dia cek apakah ini dunia yang baru atau enggak gitu. Ketika ini dunia yang baru, dia akan apa, melakukan percobaan gitu ya. Apa yang akan terjadi gitu ya ketika kita ngelakuin A gitu. Ketika misalnya tadi ada apa, ada bola deh menggelinding gitu ya, kita lagi ngendarin mobil gitu ya, kita tahu wah ini kondisi baru nih, ada suatu benda bundar gitu ya di depan kita ya. Apa yang harus kita lakukan gitu. Dan misalnya lakukan A, bunyikan klakson. Dan ketika itu dia akan terjadi lagi gitu ya. Sensornya apa yang terjadi gitu ya. Ketika kondisi terjadi, nyata sama aja tuh, bolanya tetap diam di depan. The word apakah berubah atau enggak? Oh nyata tidak. Berarti kondisi apa yang dilakukan gitu ketika kita lakukan si A, bunyikan klakson, tidak berpengaruh nih. Oke, kita lakukan kondisi B, action B. Action B-nya misalnya apa? Setelah bunyikan klakson nggak ngaruh, kita kasih lampu dim gitu kan. Apa yang terjadi gitu kan, ketika apakah berpengaruh atau enggak, oh tidak. Ketika dia cek lagi gitu kondisi apa, apakah coba kita jalan aja gitu. Ketika kita berjalan, apakah dia terlindas atau enggak, oh ternyata lewat di kolong, ya udah gitu. Berarti action mungkin yang secara kemungkinan itu ya, paling senpai si C ini yang paling tepat nih, ya udah dia akan catat gitu ke dalam goalsnya. Ketika nanti terjadi lagi, dia ada bola yang ngegelinding lagi, dia akan tahu dia akan ngelakuin si A dan si B lagi tuh, bunyiin lampu dim atau bunyiin si klakson, ini akan lakukan si C. Nah itu udah apa, udah jadi goal jadi ya. Oke. Nah, sedangkan kalau si utility based agent ini, oh, aduh, nah dia setelah misal si C tadi berhasil, dia akan ngecek lagi nih
seberapa happy atau seberapa berhasil gitu ya ketika tadi kita ngelewatin gitu ya. Mungkin ada beberapa sumber data ketika si aduh suara ketika si kondisi tadi terjadi gitu ya. Mungkin kalau bolanya kiri atau apa itu terlewati atau mungkin mobilnya cukup ceper gitu, atau mungkin bolanya cukup besar gitu ya ternyata nggak bisa dilewati segala macam itu kan ada respon yang berbeda-beda. Nah, si utility ini jadi dia mengukur gitu ya beberapa tindakan yang dilakukan seberapa seberapa tinggi gitu, tingkat persentasenya gitu ya. Nah, dari itu dia akan ngukur gitu. Mungkin tadi si ketika dia berjalan atau mungkin ada orang tadi ya, ketika ada orang beneran nyebrang gitu, ketika di klakson itu dikasih lampu dim gitu ya. Tingkat keberhasilannya misal kalau di klakson itu 80% gitu atau seberapa banyak orang happy gitu. Ketika di dim hanya 60% seberapa. Nah, dari situ dia punya tingkat pengukuran lagi nih ketika walaupun A dan B sama-sama berhasil gitu ya di klakson orang yang minggir di lampu dim juga orang yang minggir tapi satelit ini bakal nentuin juga gitu tingkat mana yang paling tinggi gitu ya. Oke, nah ini learning again sebenarnya sama kayak kayak tadi yang ada poin saya kasih sensor masuk ke kritik gitu dari si kritik dia dapat feedback gitu ya segala macam. Nah sebenarnya dari hal kayak tadi bola jadi juga bisa sih sebenarnya itu jadi suatu pembelajaran gitu buat si agennya itu ketika nemu hal baru dan di poin tadi tindakan percobaan dilakukan perubahan apa yang dilakukan apa ada perubahan atau tidak gitu. Ketika terjadi perubahan itu si agen itu sebenarnya dia dapat knowledge dapat suatu hal baru. Nah, dari si learningnya ini dari si learning itu dia akan tahu gitu. Hal baru itu apakah itu menjadi goal atau tidak gitu ya. Ketika dia nggak jadi goal dia akan lakukan coba perubahan lagi gitu ya. Ketika dicoba perubahan apakah ada yang terjadi apa enggak apapun ya mau terjadi perubahan ataupun tidak itu akan tetap basic knowledge buat si agen ya. Nah, ketika si agennya itu dia akan mempelajari gitu setiap knowledge itu apakah itu menjadi goal atau tidak gitu. Ketika menjadi goal itu berarti menjadi suatu problem generator atau suatu problem. Dan terakhir ya udah dia akan ukur gitu, tingkat performa tiap si problem generatornya itu seberapa tinggi atau berapa itu untuk nanti dilakukan oleh si aktuator. Oke, oh ini tugas. Duh, oke. Oke, ya, cukup sekian untuk teman hari ini. Ada yang mau bertanya? Nah, ini tugas saja buat kalian. Jadi kalian coba melihat sekitar kalian gitu ya, suatu teknologi gitu ya. Atau kalian mau coba buat sesuatu juga boleh sebenarnya. Atau pakai teknologi yang udah ada saat ini. Eh, kalian coba gitu analisa teknologi itu misalnya apa ya? Misalnya motor boleh gitu kalian motor. Apa yang mau kalian ukur dari si motor tersebut, environment-nya apa gitu kan kalian terserah ya. Kalian mau coba di jalan raya atau kalian mau coba di gunung atau di segala macam gitu. Aktuatornya si motor punya apa aja gitu ya sensornya nanti. Kalau motor berarti mirip-miripnya mobil. Ya apalah pokoknya bebas kalian dibebaskan untuk mengukur ini contoh tiga aja ya kalau mau lebih silakan nanti saya upload di Learning buat pengumpulannya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya sambil saya absen. Dimas Muhammad Ampiansa sama Salman. Cepat absennya ya. Beda sama kelas cloud computing ya. Kelas cloud computing saya pusing saya tiga kelas. Di tiga kelas dua semester lagi. Kita praktek. Hmm. Ah,
Hmm. Nanti kalian ada praktek ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalian nggak ada praktek. Cuma lebih ke arah project sih mungkin. Ke tugas kelompok kayak gitu. Hmm. Oke, nyari nanya. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Kita ketemu lagi next week. Bye. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.